Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hayo, apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 8 subtema 3 pembelajaran 1 mengenai aku suka berpetualang. Wow. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memahami rambu-rambu lalu lintas, yang kedua, menuliskan laporan dalam bentuk diagram, dan yang ketiga, mengetahui contoh benda seni berhias garis. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran subtema 3 mengenai aku suka bertualang. Aku anggota pramuka yang suka bertualang. Bertualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman. Anggota pramuka senang bertualang. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mereka juga senang mengunjungi tempat yang belum dikenal. Mengunjungi berbagai tempat di Indonesia termasuk bertualang. Indonesia negara yang sangat kaya dengan budaya. Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Mengenal budaya Indonesia sebagai tanda cinta pada tanah air. Melihat keindahan alam Indonesia juga merupakan kegiatan yang mengasihkan. Mari kita bertualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia. Bertualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Saat bertualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran 1. Lihatlah apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera berwarna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Mari memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, tanda di samping berarti kendaraan dilarang berhenti. Lalu, tanda yang selanjutnya berarti kendaraan dilarang parkir. Nah, garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Garis hitam dan putih disebut dengan zebra cross. Sekarang, ayo berlatih. Gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas di atas. Lalu tuliskan arti dari rambu-rambu tersebut. Temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Perilaku yang tidak sesuai adalah
apa saja? Iya, yang pertama menyeberang jalan tidak di zebra cross. Lalu yang kedua, parkir sembarangan. Dan yang ketiga, menunggu orang di tempat dilarang berhenti. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar dan artinya apa saja? Tuliskan dan gambarkan pada kotak berikut ini. Misalnya yang pertama, artinya dilarang berhenti. Lalu yang kedua, artinya dilarang parkir. Nah, untuk yang selanjutnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Kemudian, tulislah di bukumu masing-masing. Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan kawan-kawan patuh pada peraturan. Nah, sekarang ayo berlatih. Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Berikut ini adalah laporannya. Jenis bendera merah, banyak bendera yang ditemukan adalah 4 buah. Jika ditulis dalam bilangan seperti ini. Kemudian jenis bendera kuning, banyak bendera yang ditemukan adalah 7 jika ditulis dalam bentuk bilangan seperti ini. Lalu jenis bendera hijau, banyak bendera yang ditemukan adalah 3 jika ditulis dalam bentuk bilangan seperti ini. Nah, laporan tersebut kemudian disajikan juga dalam bentuk diagram. Laporan dalam bentuk diagram terlihat sebagai berikut. Banyaknya bendera merah ada 4, bendera kuning ada 7, dan bendera hijau ada 3. Sekarang cobalah mewawancarai 10 orang temanmu. Cari tahu banyak temanmu yang mengenal rambu-rambu berikut ini. Misalnya simbol rambu lalu lintas seperti ini, yang artinya dilarang parkir. Banyak teman yang sudah mengetahuinya adalah, iya, misalnya 5 orang. Lalu yang nomor 2, simbol rambu lalu lintasnya seperti ini. Arti rambunya dilarang berhenti. Banyak teman yang sudah mengetahuinya adalah 3. Lalu yang selanjutnya, simbol rambu lalu lintas seperti ini. Arti rambunya yaitu lampu lalu lintas. Banyak teman yang sudah mengetahuinya ada 2 orang. Lalu sajikan hasil wawancaramu dalam bentuk diagram. Nah, yang pertama tadi adalah tanda dilarang parkir sebanyak 5 orang. Lalu ada juga tanda dilarang stop atau berhenti, ada 3 orang. Lalu yang terakhir adalah tanda rambu lalu lintas, yang mengetahuinya adalah 2 orang. Nah, ada banyak kendaraan di jalan raya, ada mobil dan ada motor. Ada juga sepeda dan bus. Semua pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi. Semua harus mengikuti peraturan lalu lintas agar selamat di perjalanan. Sekarang coba perhatikan gambar di samping. Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Nah, hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik dan ada juga yang berbentuk garis.
Contoh benda seni berhias titik-titik adalah sebagai berikut. Ada juga contoh benda seni berhias garis sebagai berikut. Nah, sekarang ayo berkreasi. Cobalah kamu menghias gambar bus di bawah ini. Hiaslah menggunakan garis dan titik agar lebih menarik. Untuk kegiatan bersama orang tua membantu siswa mengenalkan tata cara menyeberang jalan. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.